coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum Habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat, bohong. Makanya saya ingatkan, jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Wali ngomongin sesuatu. Dia bilang Abu Usman antek Belanda bangsa, kayak mau setan, kayak mau iblis, kayak Langsung download. anak makan. Download kemana? Karena kan nggak tahu siapa bangsat siapa. Ngomong Abu Usman dia antek Belanda siapa? Datang sini. Kasihlah sesama seiman seperti dirimu sendiri, itu yang saya bangga dengan itu. Kasihlah sesamamu manusia. Yang ngomongin saudara manusia bukan? Selama dia manusia dikasih. Makanya Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah. Halo friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Bill di Offside. Di video kali ini, saya mau membicarakan tentang betapa banyak fenomena kelompok-kelompok yang kemudian memberikan dukungannya secara fanatis kepada figur-figur tertentu. Anda juga bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh ini yang kemudian menjadi sorotan-sorotan publik. Menariknya, mereka para tokoh tersebut justru mendapatkan dukungan yang penuh bagi para militannya. Tentu, saya ingin membahas secara teoritis. Bagaimana bisa figur-figur tertentu justru mendapatkan simpatik yang luar biasa dari para pengagumnya. Meski kemudian mereka justru adalah pribadi-pribadi yang kadang-kadang kontroversial, kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran normal, tapi justru kebanyakan orang-orang seperti ini mendapatkan dukungan penuh. Akhir-akhir ini misalnya kita bisa perhatikan bagaimana Indonesia kita sedang berhadapan dengan figur-figur yang justru dalam tayangan media sosial, tayangan YouTube, tayangan televisi, mereka adalah pribadi-pribadi yang selalu menampilkan sesuatu yang menarik. Kadang-kadang positif, bahkan mungkin ada hal-hal yang negatif. Jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum Habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat, bohong. Apa perlu panggil lagi malaikat trompet? Pengen dipanggil lagi malaikat trompet? Diajak musyawarah sama Gufron. Assalamualaikum qali innar rahmatan, seluruh malaikat qali innar rahmatan Gufron. Bapak saya itu orang hafal Quran, alim tapi lucu, senengannya guyon. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. IJ bilang Abu Usman antek Belanda bangsat, mau IJ kayak mau setan, kayak mau iblis, kayak anak makan. Beberapa hari ini saya mendengar viral Bahar bin Smith mendatangi salah satu kiai di Banten. Bahar, Wali itu kalau punya sesuatu untuk melakukan kerja itu langsung browsing. Secara teoritis, kalau kita mau mempelajari sosok-sosok ini, sebenarnya mereka ini masuk dalam kategori pribadi-pribadi yang abnormal. Selain itu, mereka juga dikategorikan sebagai pribadi yang abnormal. Anda perhatikan, saya menggunakan kata abnormal pada kalimat sebelumnya dan abnormal pada kalimat sesudahnya. Abnormal adalah satu penyebutan kata kepada dua kata yang berbeda. Tulisan yang pertama adalah abnormal, sementara tulisan yang kedua adalah abnormal. Sama-sama dibaca dengan sebutan abnormal. Oke, menariknya, mereka yang abnormal atau mereka yang abnormal adalah pribadi-pribadi yang senantiasa mendapatkan dukungan penuh. Kata abnormal yang saya definisikan di sini adalah berarti di atas normal. Sementara abnormal yang saya terjemahkan pada video kali ini adalah tidak normal. Menariknya, baik abnormal, abnormal adalah pribadi-pribadi yang ditempelkan kepada figur-figur yang justru mereka memiliki faithful follower. Faithful follower atau yang saya maknai sebagai pengikut setia, ini adalah menempel kepada tokoh-tokoh yang kita sebut sebagai abnormal tadi. Tentu kita tidak akan khawatir ketika pengikut yang setia ini menghormati atau mengikuti
mereka yang difigurkan dengan kategori subnormal atau di atas normal. Dan kita juga perlu mengkhawatirkan bila pengikut-pengikut setia yang hari ini meneladankan mereka yang dikategorikan sebagai abnormal atau abnormal atau tidak normal, kemudian mereka rela mati-matian memberikan dukungan sekaligus rela untuk memperjuangkan apa-apa saja yang menjadi kebijakan dari figurnya tersebut. Oke, kita bisa melihat ada tokoh-tokoh, ada ulama-ulama, ada ustadz, ada pendeta, ada tokoh agama, siapapun mereka yang difigurkan memiliki kecemerlangan berpikir. Mereka yang bijak, mereka yang memiliki pemikiran yang cerdas, memiliki kepekaan terhadap realitas sosial adalah pribadi-pribadi yang berada di atas normal tadi. Kalau mereka kemudian membuat fatwa, saya meyakini fatwanya adalah sesuatu yang positif. Jika tokoh-tokoh yang subnormal ini memberikan satu kebijakan yang memerintahkan pengikutnya, saya yakin dia kemudian memberikan sesuatu yang positif. Kita belajar dari Gus Dur. Ketika Gus Dur kemudian dilengserkan sebagai seorang presiden, banyak pengikutnya yang rela mati menumpahkan darah hanya untuk memperjuangkan agar Gus Dur tidak turun dari jabatan sebagai presiden. Karena Gus Dur adalah kategori subnormal bagi saya, atau orang yang berada di atas normal dalam berpikir, justru ia memberikan kesempatan kepada pendukungnya agar pulang dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Sebagai warga Nahdliyin, saya harapkan mudah-mudahan Anda dengan tenang pulang ke rumah dan jangan berbuat kecerobohan dengan merusak aset organisasi manapun, baik organisasi Islam maupun organisasi yang tidak berdasarkan Islam. Anda bayangkan kalau Gus Dur adalah pribadi yang abnormal atau yang tidak normal dalam arti yang negatif, maka Gus Dur akan memberikan hasutan kepada pengikutnya untuk berdarah, berjuang hanya untuk mempertahankan jabatan Gus Dur sebagai seorang presiden. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang kita kategorikan sebagai pribadi yang tidak normal dalam arti yang negatif. Anda bayangkan betapa banyak peristiwa-peristiwa di Indonesia ini itu mendapat hasutan dari tokoh-tokoh yang abnormal itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan, negatif, teror, bahkan melakukan huru-hara dalam realitas kehidupan sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Subnormal, abnormal, memiliki faithful follower, pendukung yang setia, yang rela mati. Anda juga bisa melihat ada figur-figur yang kontroversial yang menurut para pendukungnya dia adalah pribadi yang luar biasa, padahal dalam realitas publik memandang sebagai pribadi yang mengkhawatirkan baik secara pemikiran, tindakan, dan juga hal-hal yang lain sehingga menyebabkan terjadi kisruh di ruang-ruang publik termasuk di jagat maya. Friend, saya tentunya mengajak kepada kita semua untuk mari berpikir dengan cemerlang. Jadikan tokoh-tokoh sentral yang kita jadikan panutan adalah pribadi yang berada di atas normal. Anda mau memilih siapa? Anda mau menokohkan siapa? Pastikan dia berpikir secara di atas rata-rata, namun memiliki kebijakan yang baik, memiliki hati yang baik, memiliki kesantunan, kesopanan, tutur kata yang halus dan juga baik. Tidak kemudian memprovokasi para pengikutnya untuk berdarah-darah memperjuangkan apa-apa yang sebenarnya perlu dibicarakan dengan baik-baik. Sementara kalian yang masih memposisikan figur-figur abnormal atau tidak normal secara negatif, please lakukan perubahan dalam cara pandang Anda. Please, buatlah perubahan revolusioner terhadap pemikiran dan juga gagasan Anda, agar Anda kemudian tidak berada pada jalur-jalur yang justru membahayakan diri Anda sendiri, lingkungan, bahkan juga untuk bangsa yang kita cintai. Saya Taufik Bilfaqih, Offside dengan segala pikiran saya.